Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahram mubaraka wa faradu alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Melihat itu, sahabat Umar radhiyallahu an bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini? Sedikit pun tidak ada kebaikan lagi di dalam dirinya.' Orang itu berkata lagi, 'Ya Rob, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca, tidak mampu lagi menahan tetesan air mata. Beliau pun menangis. Beliau bersabda, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah kemudian melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkat kepalamu.' Orang itu mengangkat kepalanya dan terlihatlah istana-istana megah di hadapannya. Ia pun berkata, 'Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasana yang terbuat dari emas dan perak, yang bertatakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Rob? Untuk orang siddiq yang mana, ya Rob? Untuk syuhada yang mana, ya Rob?' Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, istana itu diperuntukkan kepada orang yang mampu membayar harganya. Orang itu bertanya, 'Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rob?' Allah berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Orang itu terheran-heran sambil berkata, 'Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rob?' Allah berfirman, 'Caranya, engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku.' Tak panjang kata, orang itu pun berkata, 'Ya Rob, kini aku memaafkannya.' Kemudian Allah berfirman, 'Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersama.' Setelah menceritakan kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai dan saling memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslim.' Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Shaimin wa shaimat yang berbahagia. Jika puasa diartikan sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu yang sering menjerumuskan kita pada kedurhakaan, maka puasa dalam hal ini harus mampu membawa pelakunya untuk menjauhi sifat ananiyah,
menjauhi sifat egoisme yang hanya mementingkan diri pribadi dan golongan saja. Salah satunya dengan mau memaafkan kesalahan orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa embel-embel apapun, tanpa syarat apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah dengan kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita penuhi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, di antaranya dengan selalu berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain, tak peduli apakah mereka meminta maaf kepada kita, tak peduli apakah mereka menginginkan maaf dari kita. Kita tetap memaafkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima puasa kita dan memasukkan kita pada golongan orang-orang pemaaf yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.